Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nova Fajal Ashibiani, mata kuliah Pendidikan Pancasila, program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Akuntansi S1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 berulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap patsuan politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut perlu segera dicegahkan dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintah. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 3 kaidah penuntun dalam pembuatan politik, hukum, atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber diri segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional atau national interest yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. HR terletak pada dua aspek, yaitu
orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuens di dalam pemenuhan tugas dan bertanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara yang menghasilkan kebijakan yang menjawantahkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi pasuen atau etika politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya membuat dua hal sebagai berikut. Yang A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang B. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaannya itu. Nah, setelah proklamasi dibicarakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian 3 pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkan pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkan Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, yaitu pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian masyarakat Pancasila. Yang keempat, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi, yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, implementasi Pancasila dalam permusyawaratan kebijakan yaitu ada 4. Yang pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Yang keempat, bidang hankam. Nah, segitu aja dengan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.